Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Kita bertuhan Allah karena Nabi kita. Jadi tidak ada orang yang kenal sama Allah kecuali dikenalkan oleh Nabi. Makanya hadis qudsi di dalam kitab-kitab yang besar itu dijelaskan. Ujar Allah di dalam hadis qudsi, "Kuntu kanzan makhfiyan." Jadilah kata Allah, aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Artinya Allah Ta'ala itu masih sorangan, masih sendirian Allah. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada aras, tidak ada kursi, tidak ada manusia, tidak ada alam, tidak ada. Maka kata Allah, aku sendirian. Fa'ahbabtu an u'rafa. Maka aku cinta untuk supaya aku dikenal orang. Jadi Allah Ta'ala amun sorangan, kada ada mengenalnya. La ya'rifullah illallah. Tidak ada yang mengenal kecuali Allah. La mawjud illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Karena sorangan aja guru. Ini guru Hilmi, alhamdulillah. Kada ada. Lalu fakhalaqtul khalqa, maka kata Allah, aku menciptakan makhluk. Nah disinilah asal usul makhluk ciptaan Allah. Asal usulnya kada ada makhluk, lalu ada arti makhluk yang diulah. Lalu awwalu ma khalaqallahu ta'ala nur habibika Muhammad. Awal yang diciptakan Allah adalah nur kekasihnya, yaitu Sayyiduna Muhammad. Diciptakan Tuhan untuk apa? Fakhalaqtul khalqa liya'rifani, untuk mengenal ia akan aku. Jadi yang pertama-tama mengenal Allah adalah nur kekasihnya, yaitu Sayyiduna Muhammad. Belum ada kita. Udin kadada, utuh kadada, ya kah? Diang kadada, Allah kadada. Kadada yang itu kadada. Allah mengulah yang pertama adalah nur kekasihnya Nabi Muhammad, berupa bentuk nur waktu itu. Makanya kita kada boleh melupakan ini. Ini sejarah jas merah. Ya Allah, mesti kita tahu sejarah. Jangan melupakan jas merah itu, jangan selalu melupakan sejarah. Ini sejarah awal, sejarah alam semesta. Ama orang kan sejarah IPS, sejarah ilmu pengetahuan alam, sejarah itu, sejarah ini, sejarah bin Tuhan, bin alam, itu sejarah. Adik ada sejarah alam semesta, asal usul alam ini kan, sedangkan kita jumlah alam. Arti alam masih Allah, selain daripada alam, selain daripada Allah, alam ngarannya. Itu ini kada ada. Lalu ada sejarahnya alam itu, kada ada dua alam itu. Lalu yang pertama diulah Tuhan, awal makhluk barazafil alam, awal yang diciptakan Allah adalah nur Sayyiduna Muhammad. Cipta. Untuk apa? Supaya mengenal ia akan aku. Jadi yang tahu bujur Allah Ta'ala itu adalah Nabi kita Muhammad. Nah, imbah diciptakan nih itu, Allah kada berhenti berselawat lawan makhluk nang itu. Kalimatnya gini, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan innallaha yusolli wa malaikatahu yusholluna. Allah berselawat dan para malaikat pun ikut berselawat. Dikurangi aja anunya, ekonya sedikit. Ini anu storing itu kena nang di dalam bisa keluaran dah. Nah, yang penting jelas saja lah. Nah, kalau baca maulid nyaman ba eho. Kalau bacaan kayak ini bagus, kurangi ehonya. Tapi mau kada eho kada nyaman juga. Orang kawin itu kan eho. Makanya orang kawin itu kan begitunya masuk ke ehonya tuh.
Seperempat jam tuh kerasaan lah kita kisah kayak ini aja. Ampihan gak? Nih, aku kan tahu lapar parut juga sampai. Lah, nah, ya kah? Tuhan menyelawati. Makanya diadakan selawat, diadakan syariat, diadakan tarekat, diadakan hakikat, diadakan ma'rifat. Itu untuk siapa? Syariat li Muhammad, tarekat li Muhammad, hakikat li Muhammad, ma'rifat li Muhammad. Yang pertama-tama bersyariat adalah Nabi Muhammad. Yang pertama-tama bertarekat adalah tarekat Muhammad. Yang hakikat Muhammad. Demikian juga ma'rifat Muhammad. Makanya kalau pun syariat udin, tarekat udin, hakikat udin, ma'rifat ada. Kita ini memakai ampun orang aja. Nah, karena memakai ampun orang, hidup hakikatnya alam diciptakan Allah karena Nabi Muhammad. Laulaka lama di dalam hadis lain, inna adharnal alam li ajlik. Kujahirkan kata Allah alam semesta untukmu ya Muhammad. Untuk apa? Berlaku di alam dunia ini apapun pekerjaan Sayyidina Muhammad. Kita ini hanya menumpang hidup, hanya memakai ampun orang. Makanya kita kawal langsung kepada Allah. Karena yang paling kenal dengan Allah itu adalah Sayyidina. Ini kisah Allah terus. Muhammad ditinggal. Mana bisa? Kita hidup kada langsung Nabi Adam. Nabi Adam berisi anak si cucu sidin sampai ke abah kita. Apa kita langsung Nabi Adam langsung? Wah Tuhan benar kami ini anak Nabi Adam ya. Tuhan benar. Jadi mesti jenjangnya itu ada. Ini ngarannya sulukul adab ngarannya. Jalan adab menuju kepada Allah. Makanya dia akan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ini adab kepada Allah. Mengurang kada syariat lagi, hilang adab. Maka uji Nabi, innama bu'istu li utamma makarimal akhlak. Aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Akhlak kepada Allah liwat Nabi Muhammad. Akhlak kepada Nabi Muhammad liwat perguruan. Ya kah? Akhlak kepada Adam liwat ibu bapak. Memuliakan ibu bapak sama memuliakan Nabi Adam. Memuliakan Nabi Adam sama hakikatnya memuliakan Nabi Muhammad. Karena Adam itu Abul Bashar, sedangkan Nabi Muhammad Abul Arwah. Namun diambil kesimpulan Adam itu, Nabi Muhammad itu bukan lagi Abul Bashar. Karena Bashar itu artinya manusia. Manusia terjadi kepada 4 unsur. Pertama dari tanah, yang kedua dari air, yang ketiga dari angin, dan keempat dari api. Semuaan itu min nuri Sayyidina Muhammad. Berarti amun diambil kesimpulan Adam itu masih jauh benar di bawah Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu iya Abul Bashar, iya Abul Arwah. Secara zahirnya Nabi Adam Abul Bashar, namun pada hakikatnya Abul Bashar wa Abul Arwah Habibuna Muhammad. Nah makanya Nabi Adam berselawat tuan Nabi. Ya kalah lebih seperempat jam dah. Kayak itu tuh kisahnya tak. Berarti guru sekumpul. Wah syariat asik banget. Karena di syariat itu memandang syariatnya Muhammad. Batarekat tulang sidin sama dia. Nah apa banyak 40 tarekat diamalkan sidin. Tarekat siapa? Tarekat Muhammadiyah. Bermakrifat pengenalan kepada Muhammad pulang. Hakikat Muhammad. Artinya semua angka Muhammad tembus kepada Allah. Dalilnya ana minallah wal mu'minuna minni. Ujar Nabi, aku daripada Allah, sedangkan mukmin dan seluruh alam semesta daripada Sayyiduna Muhammad. Jadi murid itu mesti ke situ. Makanya dimodali Tuhan kita ini hidup dimodali pakai apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kadang mau asyhadu alla ilaha illallah aja. Ya kada. Nah ini yang kita asyik lawan Nabi, bermulutan. Ayo, nang kaya kita Quran tuh, Quran. Lain Quran. Ini orang katuju baca Quran pada Quran. Nah, mudahan kita bertahan selepas ini mudahan tarajin baca Quran.
Kada kawa sejus 5 jus. Nya kada kawa jua aya sudah barang. Asa jangan jus apa, jus nangka macam-macam. Nangka apa yang paling ganal ya? Nangka apa? Nangka jong. Nah. Kajong jalan. Al-Quran itu kita kan bisa membaca asal usul karena Quran itu karena Tuhan berfirman qad ja'akum minallahi nurun, sambungannya wa kitabun qad ja'akum minallahi nur, sambungannya wa kitabum mubin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Doa lagu bang. Iya kalau yang bisa membaca Quran yang kada berhuruf, kada bersuara adalah Habibuna Muhammad. Makanya diadakan Nabi Muhammad supaya paham Quran yang qadim itu, lalu dibukukan sidin karena sidin membaca dengan di atas dengan wahyu daripada Allah, pun bahasa Nabi pun diwahyukan oleh Allah ke Tuhan. Ini bacaannya Muhammad, ini sama isi ini lawan di lauhil mahfuz itu. Makanya Quran itu dua macam, ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah kita kada kawa membaca yang tersirat di Quran ini. Kita paling bisa membaca tersurat. Jaka dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ya kah? Quran itu bahwasanya ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa, itu secara tersurat. Nabi kita tahu membaca dengan mengetahui dengan ilmu yang diberikan Tuhan itu tersurat dan tersirat. Lalu Nabi itu sempurna mengamalkan Quran. Nah karena Nabi itu sempurna mengamalkan Quran nang tersirat lawan tersurat lalu diamalkan. Nah amalan Nabi nang mengamalkan Quran deh, karena di awak Nabi ini mulai ujung rambut sampai ke batis, zahir dan batin isinya Al-Qur'an. Kana khuluquhul Quran. Nabi itu Quran sebukuan. Lalu mengamalkan Quran ini ngarannya sunnah ngarannya. Sunnah ngarannya mengamalkan Quran dari sunnah. Jadi gawian Nabi itu sunnah berataan. Kenapa? Hasil daripada si jin mengamalkan daripada Al-Quran. Luar biasa ada. Kada ada manusia yang sanggup memaham Quran yang sempurna kecuali Sayyiduna. Nah jadi yang kita umpati lawan Nabi ini adalah sunnah Nabi. Nang sunnah itu hakikatnya daripada Al-Quran. Nabi nang paham. Nah kita mengamalkan sunnah. Nah sunnah itu juga macam juga. Ada nang tersirat, ada nang tersurat. Nah tersirat, nang tersurat jelas sudah. Makanya sembahyang duha, sunnah Nabi. Ya kalau puasa Senin Kamis, sunnah Nabi. Kada ada di Quran tuh. Ikam kena Senin Kamis puasa adalah. Sembahyang duha ada di Quran lah. Mana keterangannya di Quran ada sembahyang duha adalah. Mau kawin 4 tegung ada lah. Nah, ada. Amun orang mau sembahyang duha ada. Lalu Nabi paham ada di situ, nang spesial di situ. Nabi nang paham di tersiratnya tadi. Lalu Nabi menggawi nang tersiratnya. Lalu sembahyang duha kita umpat Nabi aja. Kada usah umpat Quran langsung. Umpati Nabi pasti tak umpat lawan Quran. Itu sunnah ngarannya. Ini sunnah ngarannya nang tersurat. Nang tersirat, nang tersirat itu macam-macam. Ulama buang diberi Tuhan ilmu warisnya, lalu bisa waris tadi, lalu dapat ilmu sunnah nang tersirat. Jadi antaranya ulama dapat memaham daripada sunnah Nabi nang tersirat itu. Karena ini dekat dengan Nabi dapat. Siapa yang dekat itu yang dapat. Ini berhimmat dua Nabi, selawatnya banyak, memuji Nabi, mengagungkan Nabi, mengagungkan. Lalu dapat rahasia itu, rahasia yang tersirat itu. Lalu timbul ulama membukukan Ratib Haddad, Ratibul Atos, Wirdul Latif, Hizbun Nasor, Amaliyah sampai pembacaan maulid dan kayaknya. Ini daripada hasil daripada sunnah Nabi yang tersirat.
Nang orang lain banyak kada tahu, para ulama diberi itu, inya melihat ke dalam, bukan keluar. Jadi di luar dapatnya juga, dalam dapatnya juga. Karena inya meliput, menggaluti, ujar bahasa Inggris tuh menggaluti. Tolong menggaluti, orang itu aja. Orang telah, kalau ketujuh, mana HP pian pano. Nah ini kada HP berat, aduh banyak HP. HP ini nah, punya ketujuh menggaluti HP ini, bungkar pasang, solder macam-macam, ya kan? Elemen itu ambil digantinya, pondeknya, munyekat sawat 10 tahun menggaluti HP ini, pastinya hafal kena, bisa ma'anu seorang laduninya dapat di sini. Pasti pintar. Kalau orang mau katuhukan udah HP, ada yang bisa dahulu tahu mau inilah orang pulsa tuh kan habis bisanya pulsa tuh sedikit 50 aja sampai hari kiamat makanya bisanya sampai hari kiamat makanya. Kenapa kecanggihannya? Nang orang bisa menyadap tuh karena ilmunya tuh kata juga membuka-bongkar bisa menyadap orang, ya lah. Ilmu ketinggian di HP sampai macam-macam, sampai inya kawa bepender kada beampihan di HP. Ada lagi yang menembus sampai kemana-mana. Ini kan sinyal hilang, tapi inya biar signal kabut, tetapnya kau menelpon juga. Sekalinya signalnya berandak di kotang bini, tahunya. Kayak itu juga kalau orang mahabbah lawan Nabi, para ulama, para aulia, ini lawan Nabi aja, itu aja digalutinya. Kayak guru sekumpul tuh, mulai kekanakan sampai meninggal, kadang lagi menggaluti itu aja, nah itu aja digalutinya, disibukkannya diri untuk itu, pasti dapat. Ya kalau menjada, wajada, siapa yang sungguh dapatnya. Kita aja hendak orang tuh cantik benar. Pada kita ini hidung pesek, inya mancung benar, inya sugih, kita susah, tapi kita himmah kuat, kesungguhan kita hendak punya. Pak pokoknya pantang mundur, parang besusun kita. Ya kita datangi juga, asal jangan timpasakan aja, ya kan? Pokoknya kita serius dapat kita, dapat. Ini bersungguh-sungguh. Jadi ulama tuh karena kekuatan dua Nabi, asik ini itu jadi galutinya, salawatnya sampai mengarang Mul Habsi, sampai mengarang Ad-Dibai, sampai mengarang Saiful Anam, Al-Barzanji, itu karena kehimmahannya. Akhirnya apa? Karena kekuatan dua Nabi, maka dapat sir Rasulullah, sir sunnah Nabi dapat. Ada pun orang yang biasa-biasa ingat baca yang dohirnya aja, baca biasa aja, hadis itu dibaca itu aja, cuma kadang mendalami, iya itu tiba-tiba itu salah, itu bid'ah, itu syirik, ini ingin situ aja. Ada orang dapat di dalamnya itu nah. Paham sih ini, alhamdulillah. Ini biar kanak-kanaknya paham lah, biar Tuhan ada paham. Anu aja anak 20 saking pahamnya tuh umurnya anu aja 50 aja anak 20 bininya pang 9 nih tuh bini 2 aja saya kung aja bininya nah ini behimat di situ behimat dapat deh munyak ada behimat kita dapat. Nah, Nabi Muhammad mengandak kita ini supaya nyamannya jadi kalau usah lagi memikirkan Qur'annya mana, sembahyang tarawih 20 aja usah. Di mana anu puasa kita kan usah. Cukup umpat lawan Nabi. Nah, untuk mentafsirkan Nabi ini karena orang mahabbah tadi paham bujur. Kalau orang yang paham tuh apa beda? Orang yang paham masa kali itunya. Orang yang ahlinya tuh nah. Orang yang ahlinya tuh ini kan perlu lagi bertakun. Orang berjual sapi hari korban ini kan usah lagi orang berapa ukurannya sapinya berapa hendak yang 90 kilo aja ya kalau gue ini ahlinya kan perlu lagi melihat dulu pelernya kayak apa ada ini ini 90 ini 80 kilo ini 150 ini hafal sudah karena ini hari-hari nih itu gerak-gerik Nabi kan sahabat tuh ahlinya gerik-gerik Nabi kan paham sudah ujar bahasa ini bahasa tubuh ngerti sudah bibinian adalah bilanya bapak paling kayak itu nah orang yang paham ini bini 10 jumlahnya paham sudah berarti kalau bibinian kayak ini paham minta bukakan kutang
Ini kan lu pendar lagi sudah. Ya Allah. Ini kan lu pendar lagi. Tuh lawas juga berumah tangga. Masa ada paham-paham juga. Bilanya nang ini luka kutang. Jadi jadi laki nang itu bukan selawat tak. Paham kah? Nah, setengah jam dah. Terus kah? Kakak-anak ini paham terusnya. Sampai ke bawah kah? Sampai subuh. Waduh. Nah itu akan sampai subuh aku nak kabut ya, Pak. Iya kah? Nah, itu tadi. Paham ulama tadi. Makanya karena paham. Iya, nang ada maulidan, ada salawatan, ada yang membesarkan Nabi. Orang di situ ilmunya. Menang kita bayang sebuting ilmu aja, menyalahkan orang, Mbah. Nah, Nabi SAW itu manusia super luar biasa. Super luar biasa. Makanya ujar Nabi, ujar Allah Ta'ala, wa biyadihil mafatih. Di tangan Nabi Muhammad itu semuaan kunci-kunci. Karena Allah yang pertama-tama menciptakan tadi nur Nabi Muhammad, jasa Nabi, imbah Nabi diadakan, maka seluruh keberkahan, seluruh keutamaan Allah, seluruh rahmat Allah pun diserahkan Tuhan lawan Nabi Muhammad. Tinggal ikam di Tuhan Muhammad yang mengatur. Wala saufa yu'tika rabbuka. Tapi bukan Tuhan artinya imbah menyuruh mendak itu Tuhan berjauh kada. Tuhan umpat juga terjadi ke situ. Tuhan bernampak di situ. Nah, Tuhan bernampak di situ. Lalu kita mengambil kekayaan Tuhan di situ. Mengambil kelebihan Tuhan di Nabi Muhammad. Mengambil kebesaran Tuhan di situ. Lalu kita dapat berataan. Kita bisa melihat ini karena kelebihan Allah. Siapa nama bagi Nabi Muhammad. Jadi zahirnya kelebihan Nabi Muhammad, hakikatnya dari Tuhan juga. Makanya dua ini kada boleh dilupakan. Bilanya kita memandang kepada Nabi, tambusakan kepada Allah. Bilanya kita memandang kepada Allah, Allah nampak di Nabi Muhammad. Bila memisahkan dua macam ini, maka kita kada bakalan orang kafir hendak masuk Islam, maka syaratnya mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Hebat kada Nabi Muhammad? Nah, hebat kada? Hebat. Pokoknya jangan sampai memandangkan Nabi kada hebat. Hebat Nabi Muhammad tuh. Kenapa jadi hebat? Karena Allah yang maha hebat. Sudah di program Tuhan. Di program Tuhan sudah. 1500 tahun yang lalu sudah dibaca, bukan dibaca, dilihat Nabi sudah. Nabi itu penglihatan ke depan itu sampai kada kehitungan lagi kapan saya tahu. Dan Nabi itu mengetahui yang akan datang dan mengetahui yang terdahulu. Yang terdahulu tahu sih. Yang akan datang tahu. Semuaan diketahui Nabi berataan. Kenapa jadi tahu? Karena Allah beserta Nabi. Yang memberitahu Nabi Allah istilahnya itu mustahil, Bang. Istilahnya Allah itu bahigaan lawan Nabi, tapi mustahil, Bang. Artinya Allah itu dekat. Jadi amun orang dekat, sini madahe Muhammad kira-kira Nabi itu sekadar menyampaikan, mubalik menyampaikan balik. Enang menyuruh menyampaikan itu Allah, karena kita kada sanggup melihat Tuhan. Ayo ulama takon di sini, siapa yang pernah ketemu Tuhan? Pak Peri pernah ketemu Tuhan apa Peri? Tuh, kada ada pernah. Nang Tuhannya kada pernah juga ketemu Tuhan. Siapa ngarannya nih? Udah, pernah ketemu Tuhan? Belum pernah juga lagi. Bila hendak. Kada ada manusia nang pernah ketemu Tuhan. Jakanya manusia tuh karena lawan Tuhan, melihat bujuran Tuhan. Percaya aja, kada susah sampai anak kayak ini. Ini kisah Tuhan, bagi Tuhan, rokok hutang di warung ada bampihan. Aturannya kada boleh kayak itu. Sugih, tahu di Tuhan. Ya Allah minta duit, dapat duit. Parak ya kok. Kita yang parak wali kota. Wali kotanya baik lawan kita, umpama. Atau orang sugih siapakah? Inya bang, kada saya bucak kalau kada saya bucak, Bang.
paham. Bila kita capen, ini rokok capin, saya capintaan. Minta rokok lang kawan. Pinrok bahasa Arab pun pulang. Pinrok sabil aja. Dikira bahasa Arab, pinrok sabil, pinta rokok sebilah. Pinrok sabil, minta rokok sabilah, pinta rokok sebilah. Sebatang kan. Jadi nang mana bahasa Arab juga. Fashab, bahasa Arab. Fashab, sakanya pas habis. Ayo, ya Pak. Nya kawa bang, kita lawan Tuhan langsung kada kawa. Tahu lah Jibril. Nah Jibril tahu lah Jibril lah. Nah Jibril tahu lah. Kada juga itu Jibril nama jual minyak haram itu lain. Jibril itu bergelar An-Naqib. An-Naqib itu Sayyidul Malaikah, penghulunya malaikat itu Jibril. Seluruh malaikat yang miliar-miliaran itu penghulunya Sayyidul Jibril itu dohirnya Jirulun adalah guru Nabi. Kalau kata Jibril tuh Nabi kada bisa gurunya Jibril itu pada untuk contoh aja. Namun pada hakikatnya Jibril itu bukan guru Nabi, hakikatnya Nabi Muhammad itu pak guruan Jibril. Coba kata Nabi Muhammad mesra nurnya di mana di wujud Jibril ndik tahu apa-apa, orang tahu apa-apa. Bujur kata bahasa Jawa, bujur orok bujur lagu. Kalau bahasa Jawanya apa? Ada tahu tuh? Ini mah orok popo tuh lain nah. Orang tahu opo-opo, kada tahu apa-apa. Nah ya kalau kada tahu apa-apa Jibril. Kenapa jadi tahu? Karena ada rahasia Nabi di awak Jibril. Makanya guru yang sebenar guru adalah Habibuna Muhammad. Mursyid alam semesta adalah Nabi kita Muhammad. Termasuk Jibril. Hanya Jibril aja. Ujar Jibril, kalau saya, kalau ulun ya Rasulullah melewati langit yang ketujuh, maka terbakar sayap ulun. Akhirnya Nabi sendiri yang naik ke atas. Kada sanggup Jibril mengumpati. Di sini qad taraqa fil husni a'la maqam wa tanaha fi majdihi wa ta'ala. La hadathul uyun jahib alih. La hadathul uyun. La hadathul uyun fi majtalatuhu basyaran kamilan yusihud dhalala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada kegampangan Nabi kita Muhammad naik ke langit. Adalah orang paling kaya pada Nabi Muhammad. Tidak ada orang kaya. Sebab orang kaya itu biarnya kaya paling ingin di bawah langit. Punya kaya juga, andai kata orang bisa naik paling di langit yang kedua, keempat, kelima kada kawa lagi. Rasulullah melewati pada itu. Siapa yang kaya? Obama. Orang Banjar Amun tae. Obama itu panjangannya orang Banjar Amun. Dia kalau Senin tadi Amsterdam. Amsterdam itu amun teh sedikit terkedalam di pelosok mana. Kada kawa juga. Amun kada Sayyidul Wujud kaya sih dia. Naik Nabi Muhammad bahkan mulai Masjidil Haram sampai ke Al-Aqsa. Ini selaju aja Isra Mi'raj lah. Jadi bulan kena kalau lagi ambloknya 2 kali. Mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa buai. Satu mata aja sampai. Adalah manusia yang kawa cepat kayak itu. Kada enggak. Kita ke Makkah aja mulai sini 11 jam. Mulai Jakarta 11 jam. Ayo. Ini Nabi sampai ada semalaman mengelilingi alam semesta sana. Masuk ke surga sih Den. Bertamuan bidadari, bertamu Allah Ta'ala lagi. Yuk, siapa ada? Enggak. Wah ini hebat benar Nabi kita Muhammad ini. Jadi kita ini menghendak bertamu Allah, jangan jalan yang lain, jalan Nabi Muhammad.
Makanya diadakan sembahyang Nabi supaya apa sembahyang itu? As-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu mi'raj orang mukmin. Masuk di sembahyang berarti masuk kita di hadrat Nabi Muhammad. Kalau sudah masuk di hadrat Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad yang membawa kita kepada Allah. Kalau sudah kita masuk di hadrat pesawat, pesawat terbang pesawat kemana? Menuju kepada Makkah atau yang dituju. Jangan kita masuk pesawat umpat di buntutnya kayak mau di Spiderman, tekipai kita masuk ke dalam aman. Jangan di luar Nabi, masuk ke dalam Nabi. Makanya mutabaah terbagi dua, mutabaah zahir mau umpat di luar, mutabaah batin masuk ke dalam. Jadi kalau kita masuk ke dalam mutabaah batin katanya, zahirnya ya mau umpat di sembahyang gaya Nabi, Allahu Akbar. Allahu Akbar tuh gaya Nabi. Kadang kayak pang batis sembahyang lah. Kayak yoker. Ini sembahyang gaya yoker. Itulah momen remi itu ada yoker kalau makanya ini batisnya. Begitu gugur langsung. Jangan juara rapat kayak itu, jangan jual kayak itu. Nanti banyak wahnya di alam semesta ini berangkang kayak itu. Nah, kada salah juga apa ini. Cuma kasihan juga kalau kalawasan burut nah. Di sini tidak ada bang lah, di sini tidak ada. Kita udah lihat dong. Kada salah juga, jangan disalahkan juga yang sembahyang nangka ini. Cuma asal bujur-bujur, jangan sudah nangka ini, orang pulang di memainkan itu menjadi perkara ngaranya. Kalau pindah sarik, tuh bilang kenapa jadi sembahyang? Karena niatnya mengikut siapa yang diumpati lagi? Umpati siapa? Guru yang main diumpati. Kada ada guru yang selamat kecuali Sayyidina Muhammad. Kenapa guru itu selamat? Guru itu selamat karena mengumpati Nabi Muhammad. Jadi guru-guru siapa aja, guru alam semesta, kalau ingin mengumpati Nabi, itulah guru yang selamat. Paham? Guru nih. Kayak guru sekompol tuh selamat benar, sin umpat lawan Nabi. Kita umpat guru sekompol, umpat pula selamat kiranya. Umpat tuan Habib anu selamat pula, sin umpat tuan Nabi kiranya. Makanya sembahyang tuh hurufnya alif. Kenapa jadi alif? Karena nama Nabi Muhammad mengambil sembahyang di mana? Lawan Tuhan. Tapi Tuhan bukan bertempat di langit kada. Jangan kita persangka Tuhan ada di langit, itu sama salah pahamannya. Tuhan di aras, Tuhan di kursi, Tuhan di gunung. Oh, Tuhan di higa rumah wali kota, ohnya. Tuhan di wadah dukun. Tuhan di puncak gunung atau di puncak nyor. Di pucuk nyor bergantung ada tidak di aras di kursi ada Tuhan yang ada tempat di sana. Cuma kenapa Nabi Muhammad jadi dipadakan naik ke atas bertemu Tuhan? Itu menunjukkan Nabi Muhammad itu tinggi makamnya, makanya diangkat di atas. Wadah apa? Gasan melihat Tuhan. Tuhan benampak di sana, bukan Tuhan di situ. Kalau mengisahkan nang kaya pian melihat orang berpidato pidato Habib Rizik ya nang wali besar tuh. Habib Rizik itu kutub tuh gampang tuh. Habib Rizik itu pidato di Jakarta. Kita melihat lewat TV. Nah kita nonton di TV, kira-kira di TV itu adalah Habib Rizik. Ada kan ada? Ada kan ada? Gimana kan ada? Ada kan ada? Secara melihat gambarnya ada, orangnya ada ada. Nah, kamunya ada kita bersalaman. Atau melihat siapakah? Habib yang lainkah? Wali yang lainkah? Guru sekumpul di Martapura. Kita melihat di TV badannya. Apakah ada di situ? Kada kalau enggak. Jadi artinya melihatnya di situ. Tapi Tuhan kada kayak itu, Bang. Tuhan meliputi. Makanya Nabi melihat Tuhan. Nah, waktu Nabi SAW mendapat perintah sembahyang itu, Nabi kita berdiri karena nama Sidin di situ di langit dengan nama Ahmad. Ahmad ngaran terkenalnya Nabi di langit itu Ahmad ngarannya. Makanya bagus mengarani Ahmad, anak tuh Ahmad ngaran. Mun di bumi Muhammad, Ahmad Muhammad. Orang kalau bangun Ahmad Muhammad berkat pian.
Kalau andai kata hidupnya sengsara, hendak mati dinyamanakan Tuhan. Kenapa? Karena namanya sama, muafakoh sama lawan Sayyidina Muhammad. Jadi ngaran tuh Ahmad Muhammad, ujungnya Ahmad Muhammad. Terserah terakhirnya Muhammad Khair atau Ahmad Mustafa atau Ahmad Jamaluddin banyak kan. Nah ngaran. Tapi bagus-bagus disempurnakan ujungnya Muhammad Khair, Muhammad itu paling baik. Muhammad Fadli, Muhammad yang paling mendapat keutamaan. Jadi kan habis semua kita baik, ada merasa kita baik karena kebaikan kita ini berkat daripada Nabi Muhammad. Nah itu maksudnya. Jadi jangan Muhammad itu cuma ujungnya Muhammad Paku aja. Bah. Kada bagus Muhammad Paku. Jago sekompol Muhammad Puting aja. Mengarin anak Muhammad Puting aja. Apanya Puting? Guru jangan Puting, Muhammad babanya Muhammad Abdul Hasan. Bapak nang bagus kan Nabi bukannya supaya kita bisa lawat. Ya Allah. Muhammad Ahmad Mubarak ngarani bagus-bagus Ahmad Muhammad. Nah jadi Nabi tadi bangaran Ahmad. Berdiri huruf alif supaya sembahyang ini sama hurufnya, huruf nama Nabi Muhammad. Kita sembahyang ini atas dasar nama Nabi Muhammad diandak di sembahyang huruf alif waktu berdiri betul. Huruf Ahmad ini. Berarti di sini duduknya as-salatu mi'rajul. Kita Nabi mi'raj lawan Tuhan. Kita mi'raj juga. Di mana mi'rajnya? Masuk ke dalam alif Ahmad tadi. Makanya berdiri betul aku bojol. Jangan kayak itu sembahyang. Ini ngarannya bengkok ada ketolongan. Kecuali setelah awak nang kayak itu kan Bapak. Nah sembahyang kayak itu nah. Ini berdengkik karanya nah. Meneneng. Han 3/4 jam sudah. Kekain aja kisahnya kita. 3/4 jam kekain aja kisahnya. Teruskah? Amploknya sudah belem juga sudah tuh. Ditambah kada, dikurang kada. Kecuali salah huruf salah unjuk kak. Ada ke sabahari Hatib lawan bila salah unjuk tengah jalan bukane ujar Hatib berapa ikam jar. Aku ulun jar lagi bahari 250.000 jar. Hat bila 250. Jadi jar Hatib buka 100. Jar Hatib aku 100. Berarti kami tersalah unjuk nih jar Hatib. Kada ujar jar bila kada. Kada tersalah unjuk nih bujur aja nih. Aku bilang ini 250. Kada jar Hatib ini tersalah unjuk. Mestinya aku nang banyak 250. Kan sampai kan jadi jar Hatib dia bilang ini takdir Tuhan sudah. Tuhan kan tahu huruf menunjuki rezeki. Kalau kayak itu Jabir Hatib, kita datangi panitia. Datang ke panitia. Rame kalau tuh di sidang oleh panitia. Boy dibuka sekali lagi nang Jumatnya dibuka pulang. Sekali betul Anda belum beruntung. Sekali dibuka jubilanya, ulang sekali lagi. Alah yuk, huruf alif. Jadi bujur-bujur alif, ya kah? Sembahyang itu bujur-bujur jangan bergaya. Jangan berdorongan, karena jadi alif kan, alif jungkang. Nah, dibujur bosnya. Rata-rata rapi disuruh rapi. Sembahyang itu disuruh rapi, elok indah. Kalau elok itu kan, eloknya Nabi Muhammad. Indahnya Nabi Muhammad menghadap Allah. Menangka ini kan ada indah. Allahu Akbar, indah lah kayaknya. Nah, kalau sembahyang ini indah, Allah Akbar, indah lah ini. Apa indah kayak ini? Bagus lah kayak ini. Bagus lah. Kalau kayak ini pun bagus lah. Kalau kayak ini bagus lah. Hah? Kayak ini bagus. Nah, kada bubar lagi lah deh. Nah, orang sembahyang Nabi kayak nah. Apa tikus kah? Nah. Hah? Ingin nikah? Sakit hati itu. Nah, orang sembahyang kayak ini sakitnya tuh di sini. Sakitnya hati binian kalau sembahyang kayak itu. Sakit ujar cita-cita tak sakit tuh di sini. Sakit tuh di sini. Dia laki nyamannya tuh di sini. Nah, ya kalau
Nah, bujur-bujur sembahyang supaya mana huruf alif bujur-bujur. Alif Ahmad artinya apa? Kita ini kada lepas daripada rahasia Sayyidina Muhammad. Ini yang menyembah Allah, karena nur itu menyembah Allah, maka bernampak kepada kita. Maka kita melihat di sini seakan-akan kita masuk dasar sidin yang sembahyang. Kalau sudah asik pandangan kepada Nabi yang sembahyang, maka kada mau koleh rajin sembahyang. Jangan juga kasih ini nah. Allahu Akbar. Jangan juga nah kayak itu. Nah Allah, nyaman kau tidak sembahyang nah, menyerahkan nah Allahu Akbar. Ini alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Allah. Artinya kita di dalam kekuasaan Allah. Siapa yang dikuasai Allah? Si Ahmad tadi. Ahmad dikuasai Allah. Kita melihat aja, makanya maknanya wa asyhadu, aku menonton bahwasanya kelakuan Nabi Muhammad menyembah Allah. Sekadar asyhadu, menonton, melihati. Dilihati, makanya orang sembahyang tuh makruh berpajam. Dilihati gawean Nabi Muhammad ini. Kita mencontoh Nabi kok, langkah ini Nabi sembahyang. Jangan kayak itu. Nah. Umat ini nah, kada ada. Makanya sembahyang itu berpajam itu makruh. Kalau bang, mesti anak behera. Bagus sedikit, apa aja? Bu masam-masam. Burit laki tak kamu hak. Berpajam mau sembahyang. Nah, bujur-bujur sembahyang mutabah supaya ingat Tuhan Nabi. Kalau kita ingat mengembalikan amal ibadah syariat tarekat kepada Nabi Muhammad, insya Allah kita akan nyaman karena urusan. Makanya orang meninggal itu berarti pengumuman telah berpulang ke rahmat. Ketika orang pula telah mati dia. Pengumuman, berita duka. Haji Mucil mati. Hah, kada bagus ya orang. Kada bagus. Pasti orang berita duka telah berpulang ke rahmatullah. Artinya bulik ke rahmat. Nah kita sudah tahu wa ma arsalnaka illa rahmatan. Rahmat Tuhan itu di mana andaknya? Letaknya rahmat Tuhan itu di wujud Sayyidina Muhammad. Nah jadi kita pulang ke rahmatullah. Mungkin sudah mahir kita pulang ke rahmatullah. Kada ada orang telah pulang kepada Allah adalah Guru Pere, Pak Haji Pere telah pulang kepada Allah. Pulang tanpa kembali. Pulang tanpa kesan. Ada pulang kepada Allah. Nang pulang tuh ke rahmat. Pian tahulah Nabi Musa. Tahulah Nabi Musa kamu. Tahu di mana kamu lihat? Akhirnya ngakunya di mana? Tahu aja. Di mana kamu lihat? Nabi Musa itu bergelar kalimullah. Mana nabi ya rasul, rasul ya nabi. Mau nabi Khidir, nabi aja, rasul kada. Termasuk nabi Armia, ada kan nabi Armia? Armia itu nabi tapi lain ra. 124.000 nabi, 313 rasul. Nabi Musa termasuk nabi dan rasul. Nabi Musa itu bergelar kalimullah, orang yang selalu komunikasi pandai lawan Tuhan. Sekali-sekali hendak melihatkan Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, ya Rabbi, lihatkan bang di mana wujudmu. Hendak melihat wajah jatpian ujar Tuhan lan tarani, ikam tidak bisa melihat aku selama-lamanya. Cuma amun ikam hendak juga, Musa masih hendak melihat lihati gunung Jabal Sur, Jabal gunung Tursina tuh nah. Bila ikam bisa melihat gunung itu kada bergerak, tetap maka ikam bisa melihat aku. Maka Musa melihat Tuhan lewat gunung. Oh, Musa hadah memandang ke gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah bertajalli ke gunung itu, bernampak ke gunung itu, tiba-tiba Musa itu melihat gunung itu hancur. Musanya mendadak siup. Kada sanggup melihat Tuhan. Ya Tuhan itu kada kawal langsung lihat gunung. Musa aja di dunia melihat Tuhan lewat gunung.
Makanya ketika Nabi Musa Mi'raj melihat Tuhan di langit ke-6, melihat Nabi di langit yang ke-6, dari melihat Nabi itu asik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala meliputi awak Nabi Muhammad mulai ke atas ke bawah terus-terusan ma'allah. Maka Musa asik melihat Tuhan liwat Nabi Muhammad. Nah kita pian yang di luar itu dah kada kau melihat ulun langsung melihat liwat apa tuh? Proyektor. Hah? Proyek berapa? Proyektor mana di situ. Padahal punya kada langsung mana di situ, tapi sama tuh. Ulun bepender juga di situ, ulun begaru. Nah, begaru di situ. Cuma kada lain. Cuma kadalah ya kok dilihat iya tapi memberi kaca kain. Makanya orang bahari dilihat upi sekalinya hanau, dilihat putih sekalinya panau. Dilihat upih sekalinya hanau, dilihat putih sekalinya panau. Ya kah? Nah, jadi kita melihat Tuhan, membesarkan Tuhan lewat Sayyidina Muhammad. Makanya membesarkan Nabi ini perlu kita supaya kita tahu lawan Tuhan. Kebesaran Tuhan terletak nampak di wujud Sayyidina Muhammad. Nah itu yang disampaikan dulu pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau pengen asa ada puas ke rumah dulu berataan malam ini juga. Mudah-mudahan kita selamat berataan. Mudah-mudahan kabul hajat berataan. Yang penting selawat dibanyaki, nuntut ilmu dibanyaki. Khususnya anak-anak ini penting nih gue. Untung banyak anak-anak ini mau kisah Nabi, mau pemulutan, mau belajar agama-agama seperti sembahyang lah. Itu ini modal dunia sampai ke akhirat kita. Nah ya untung benar. Kemudian anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah berataan. Mudahan tulak haji berataan. Mudahan umrah berataan. Panjang umur berataan. Jadi orang soleh-solehah berataan. Banyak rezeki, banyak bini. Nah, amin dernya. Beduhul pada kuitan dengan kawin ini ya. Itu jadi sampaikan. Mulai ada manfaatnya. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan dibuat di dalam peti. Apa manfaatnya? Kejadian manfaatnya. Apa pin belum baik membuat duit daripada membuat jarum patah dikumpulin. Artinya kalau ada kesalahan dari ulun jangan dibuat di hati. Kita sama-sama menyambung kontak lah, menyambung kontak dengan acara mengontok kepada Nabi. Kaunya kawa kita setiap saat ada detik ini jangan sampai lepas pada pandangan Nabi dan jangan sampai lepas juga kita memandang kepada semuaan ini berkat Nabi semua. Itu yang sampai kepada Allah. Kalau ada sumur di ladang, marilah kita menumpang mandi. Mun ada umur panjang, mudahan kita bisa mendapat lagi. Belum habis lagi. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mudahan umur panjang, mudahan bisa bermimpi sama Nabi. Orang mimpi Nabi akan selamat dunia wal. Terakhir, kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Asal yang bertelanjang lah. Kekanakan jangan mandi bertelanjang lah. Jangan mandi bertelanjang, kecuali dalam kamar mandi itu adalah. Mau di luar jangan bertelanjang. Kalau pilih cabut orang butuh kena nggak ada. Jangan bertelanjang, mandi jangan bertelanjang. Bersempak kan jangan juga kecuali dalam kamar mandi. Bersempak kayak Tarzan bagus lah. Bulunya pelong, wah. Jangan. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mau ada umur panjang, doakan guru kawin lagi. Ya. Bimbe doa abah hikam lah. Kawinnya bimbe. Itu jadi sampaikan, ampun maaf lahir batin. Selamat dunia wal akhirah, mudah-mudahan selamat dunia wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kah? Ini guru Helmi baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Wafana karim wafana rahim wafana rahman rahimin. Allahumma ja'alna ya Allah jam'ana hadha jam'an mawfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'asuma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Oh sebelah bro. Sebelah.